malam Senin main HP, malam Rabu main HP, malam Kamis main HP, malam Jumat main HP, malam Sabtu main HP. Coba malam Minggu masih main, ketemuan malam Minggunya. Yang sekarang ada ngaji rutin aja masih banyak belang-belangnya. Andai nggak ada ngaji. Gitu. So. Nah maksudnya sabar dalam ketaatan tuh memang mudah. Sholat mudah apa sudah. Tapi menghindari yang dilarang Allah memang lebih sulit. Pilihannya apa pilihannya? Kalau tadi nggak ada ngaji di sini. Mau ngapain? Terus mau Mas ngapain coba? Habis Isya. Sudah duduk pegel tiduran, ngopi sudah, ngerokok sudah habis, uang habis, pikiran, mumet, badan, sampai kira-kira aja kira-kira itu. Tuh, makanya sabar tuh di sini. Coba sabar untuk mengingat, mengulang pelajaran-pelajaran. Ini tuh tukang hatamin aja semalam. Ya bisa aja, sabar bang. Ini kan buat setiap malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Kalau dihatamin ya bisa aja hataman. Terus setelah hatam mau ngapain? Sementara tadi harus hati-hati, menyimak benar-benar, harus paham supaya nanti mengamalkannya benar. Kalau sekarang baca, udah maknanya aja nggak usah dijelasin. Ya kalau semuanya seangkatan saya di pondok sih nggak jadi masalah. Kita deres gantian baca. Deres, nggak usah dimaknain, nggak usah jelasin. Udah orang sama-sama kita udah ngaji. Nah, gimana memahaminya kalau yang nggak pernah ngaji? Nah, maka pelan-pelan sabar. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang kitanya, sayanya semangat. Jamaahnya kadang-kadang ngantuk, capek, lemes. Ya nggak? Habis pulang kerja. Sayanya sabar. Ayo dah. Kadang kopinya banyak, kadang nggak ada. Kadang rokoknya ada, kadang nggak ada. Kadang yang datang banyak, kadang sedikit. Coba kalau saya nggak sabar. Pengelik mana ya Mas Juarno? Nggak ada. Bang Dian kawan, bubar lah. Pulang ngaji lah. Nah, coba kalau gitu. Terus saya marah-marah. Gimana bisa menghormati ulama ngaji? Ini semuanya diangkat berkahnya sama Allah. Kira-kira kalau gitu gimana? Berarti nggak sabar ya? Nah sekarang faktanya sabar. Yang datang hari ini datang, Arifin diapain sama saya? Kan dihukum di situ suruh berdiri, enggak kan? Datang silahkan, yang ada halangan ya enggak apa-apa. Yang tiap hari datang ya alhamdulillah, yang enggak juga enggak apa-apa. Sayanya ngaji tetap. Beda enggak? Ngajinya semangatnya, nyeranginnya sama aja. Ya itu maksudnya sudah belajar gimana sih sabar itu. Dua, ingat. Sabar menjalankan perintah berarti ibadah. Sabar barijeng capek, barijeng pusing, belum bayar ini, belum bayar itu, belum punya ini, belum punya itu. Tapi ngaji nggak berubah. Pak Ustaz kenapa pelan-pelan pusing saya? Gitu aja ya malam ini Al-Fatihah. Pak Ustaz cepat banget pusing saya. Gimana kalau begitu coba? Ustadznya begitu, jamaahnya kira-kira. Nah, kenapa Bang Olik nggak datang? Pusing. Arifin kenapa pusing semua? Ini ngaji apa sih kita? Jangan-jangan salah kitabnya ini. Udah Pak Ustadz kitab mujarobat aja. Wah. kitab yang bisa bikin kaya dengan singkat katanya gitu. Terus untuk narik itu narik ini. Wah, sudahlah. Nah, jadi sabar. Tuh memang ada. Harus sabar. Wal amal wa tilawah bacanya sabar, pelan. Wal amalu mengamalkan. Kan sabar jamaahnya juga. Saya kalau baca manen pakai Jawa tuh emang ngerti. Mang Dian kan enggak. Anau setengah kelakuan. Tapi dia kan sabar. Ntar jelasin ntar pelan. Udah Pak Ustadz langsung aja pada intinya. Udah intinya apa? Tahu pengennya intinya aja. Setelah membaca dengan teliti, tilawah, lalu amal. Apa yang bisa sudah kita pahami, amalkan saja. Sedikit Pak, ya emang sedikit-sedikit. Pelan-pelan memang. Termasuk fatastarohu bil mutola'ah. Hendaklah engkau merasa tenang, nyaman, nikmati ketika mutola'ah, belajar, ngaji. Kama tatarauha bimajalasatin nas. Seperti engkau juga anteng, tenang, berjam-jam, santai ketika ngumpul sama temennya. Kongko apa cuma sebentar bikin kopi ngobrol, apa yang diobrolin banyak. Nah sore ngobrol lagi sejam 2 jam. Buru-buru enggak gue lagi libur sekarang santai. Nah kira-kira ngaji tuh sesantai itu gimana? Sama kayak kita lagi kongko sama teman-teman, gimana sih nyamannya? Enak kan? Enak.
Santai-santai. Udah nikmati. Nah, ngaji itu diumpamakan belajar apa saja mutolaah. Hendaklah engkau membaca Quran dengan penuh tenang sebagaimana engkau juga santai ketika bersama teman-teman. Waktunya, disiplin, tertib, ngomongin apa, babnya apa, duduknya di mana, menyiapkan tempat ngaji. Harus. Kita bisa teman tenang ngaji begini kan, kenapa? Karena tempatnya nyaman. Ada yang ngasih kipasnya. Ya, biar nyaman Pak, nggak ngantuk. Ada kopinya. Biar nyaman Pak, wifi-nya ada. Tapi jangan pas ngaji main HP gitu maksudnya. Ntar habis ngaji. Apa? Yang seneng burung tuh ada burung. Liatin aja kalau emang seneng. Yang seneng burung kan. Nyaman nggak? Kira-kira apa coba? Semua yang untuk kebaikan jadi wajib, jadi harus. Makanya itu. Apa itu? Ma la yutimmal wajib illa bihi fahuwa wajibun. Supaya semangat ngajinya gimana? Pak, saya mau semangat nih, mau kerja dulu. Sok cari kerja, biar semangat. Pak, saya mau beli ini, sok beli, biar semangat. Nah, sekarang itu tuh cara apa sih? Supaya ibadah yang pokok tadi nggak ditinggal gitu maksudnya. Supaya semangat sholat gimana? Supaya semangat ngaji gimana? Sedemikian rupa. Kebayang sama saya di meja sebelah sini, papan sini Mas, nanti ngaji duduknya di sini. Ingat gak Mas waktu kita bikin? Nanti saya duduknya di sini nih Bang nih kayaknya nih. Bang Ferry dulu di mana mau duduknya? Di sono. Katanya mau di sana waktu bangun ini nih. Sampai kebayang gitu sama saya nanti bapak-bapak ngumpul di sini, nih karpetnya di sini, sana anak-anak, sini kelasnya ini. Nyiapin apa sih? Apa yang dikorbankan waktu itu? Sebagaimana tenangnya ketika kita ngumpul sama teman kongko bisa berjam-jam begadang pernah. Sebagaimana maksudnya gini loh maksudnya. Supaya ibadah ini terasa nikmat. Bagaimana Kang menikmati nikmatnya ibadah? Sebagaimana engkau juga nikmat ketika catur. Yang catur. Oh. Kopi lagi. Bang, kopi lagi satu lagi Bang. Santai nggak tuh? Berapa putaran catur? 1 kali, 2 kali final. Penasaran kan? Lagi sekali lagi putar lagi. Jam 2. Tarlah masih 2:30. Ini sudah pas-pas jam-jamnya. Bagus nih, 2:30. Ya mulai. Oh, gitu. Santai, tenang. Yang main HP santai, tenang. Yang duduk mabar santai. Habis berapa gelas, berapa kopi, berapa data, berapa kuota santai. Nah, mereka begitu menikmati dalam main-main dalam kehidupan. Ya, saya bilang kalau dibilang negatif, memang katanya ada yang Pak, saya sih sekedar hiburan. Emang boleh hiburan boleh? Ya sudah kalau hiburan kok Bu, masa nggak boleh? Pulang kerja capek Pak, kadang penat itu main HP sebentar. Silakan. Tapi kalau sudah tiap malam, berarti itu jadi wajib kan? Jadi fardu. Kalau enggak tuh kayaknya dosa gitu. Sampai dia akhirnya apa? Ngebela-belain beli kuota, cari yang ada wifi-nya, warung kopi yang free wifi. Modal berapa 10-20 ribu, yang penting saya istiqomah main game. Itu gimana caranya? Iya kan? Bensin nggak ada, motor nggak ada. Bela-belain minta dijemput temennya. Kenapa? Saking merasa butuh kan? Nah ketika mereka butuh untuk buang-buang waktu dengan main-main, masa kita nggak bisa sama nyamannya seperti mereka juga yang begitu? Ayo kita habiskan. Habiskan kopinya, habiskan uangnya, habiskan semuanya, pikiran tenaganya. Kenapa? Saya butuh nih ngaji. Ya habiskan semuanya tuh apa yang dibutuhkan aja. Masa ya mau ngaji harus jual rumah, jual motor. Ngaji emang bawa apa ke sini kan enggak. Yang penting mama duduk denger ini Bang ya. Nah sekali-kali Kang saya ada rezeki nih. Begini udah bareng-bareng ngaliwet. Nanti hataman kan biasa begitu. Tuh jadi sabar dalam kebaikan juga sabar dalam menghindari keburukan. Ada lagi yang lebih luar biasa lagi. Salah satunya. Mutolaah kita belajar ilmu ausyai'in sebiji-biji. Apa saja yang dipelajari. Jangan belang-belang tadi apa tuh. Saya mau enak ngomongnya apa. Jangan sampai musiman. Angot-angotan. Keanggar gitu. Bang Riki malam Rabu ada pengajiannya. Nah orang sudah tahu. Setiap malam Rabu nggak ada yang tanya Bang Riki. Udah tahu. Ada pengajian di sana sama Habib ini. Ya sudah bagus. Berarti kan rutinnya itu. Nah selebihnya ada di sini. Subuh ada di Nurul Islam. Nah ketika nggak ada. Barangkali ada hajat atau ada halangan. Apa halangannya? Nah jadi sudah rutin begitu tuh. Sudah mulai istiqomah tuh. Mudawamah tetap ngaji nggak ditinggal. Ibadah nggak ditinggal. Kenapa?
Jangan lupa kita ini sering juga ketemu dengan suntuk, bosen. Nah, dengan ngaji itu jadikan tempat di mana kita menghibur. Emang nggak bisa menghibur dengan ngaji gitu. Hiburan, dengar cerita di masa lalu para sahabat gimana Kang? Emang kenapa? Saya ada masalah begini. Saya cerita ya, dulu ada masalah sahabat begini punya masalah ini dan begini ceritanya. Oh, ternyata. Jadi semuanya ada ajarannya, ada tuntunannya. Kenapa orang banyak yang oleng, bingung gitu? Kenapa? Nggak ada pegangannya. Nggak ada petunjuknya harus gimana saya dalam kondisi begini nih. Jadi gelap. Nggak kelihatan jalan yang benar yang mana. Pokoknya mah bingung, pusing, habis lah sudah. Digerogoti. Pertama pikiran, lama-lama badan. Ya, terima kasih. Lama-lama badannya sakit. Terus apa? Pikiran, frustasi. Iman dihajar. Terakhir tuh diserang iman. Akhirnya kufur. Pertama kufur bukan dia pindah KTP ganti. Bukan. Ucapannya dulu. Setelah ucapannya perbuatan yang kufur. Mulai ninggalin sholat, mulai nggak ibadah, mulai nggak jumatan, mulai nggak ntar puasa nggak puasa. Udah lama-lama begitu jauh sudah masuk di lembah hitam itu. Nah kalau sudah begitu nanti banyak temennya ya setan itu bikin nyaman. Ternyata enak kayak gini ya. Ya enak emang orang di dunia ini nikmat kok. Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka itu harus benar-benar dijaga mudawamahnya. Setelah kapan? Sudah jadi tetap hatinya tetap kuat prinsipnya. Faham betul-betul apa yang dipelajari. Lalu mengerti harus bagaimana cara mengamalkannya. Dan jadi petunjuk pada akhirnya ngaji, belajar Quran, ilmu agama apa saja pelajarannya. Tujuannya adalah ar-ruju'u ilallah. Supaya kita semuanya kembali kepada Allah. Supaya hakikat kehidupan ini kita capai. Apa sih hakikatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita nih dari Allah. Asalnya dari Allah. Hari ini ada juga di alam milik Allah. Nanti kembali juga kepada Allah. Maka jangan keluar dari jalur itu. Kereta dari sini berangkatnya dari mana? Stasiun kan? Jangan sampai dia sampai di tujuan bukan ke stasiun malah ke terminal bis. Kacau nggak itu? Kita datangnya dari sini, dari Allah. Sekarang di jalannya Allah. Di hidup di buminya Allah. Nanti pulang juga ke Allah. Jangan sampai nggak ketemu. Jangan ketemu terus pulang nih. Dunia apa ini kata kita. Nah jadi harus dijaga betul-betul. Tujuannya supaya rujuk kepada Allah. Kembali watol ta'bid min rahmatillah. Meminta rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Banyak kurangnya. Tapi kalau Allah kasihankan nanti Allah penuhin yang kurang-kurangnya. Banyak salahnya kita. Kalau Allah kasihan sama kita ya diampuni dosanya. Banyak amalan kita mungkin yang gak ikhlas. Mungkin Allah gak lihat ikhlasnya. Yang penting kamu semangatnya dah. Ikhlasnya gimana juga tetap keukur sama Allah. Karena itu disebutlah rizki. Fa'innahu qad yarzuku bil mutola'ah. Karena sesungguhnya qad yarzuku teman-teman merezekikan atau memberikan rizki bil mutola'ah. Dengan mutola'ah belajar itu Allah kasih rizki. Apa rizkinya? Kalau orang ngaji dapat rizki katanya rizkinya apa? Paham. Ngerti Pak sekarang mas saya. Dah harus sekolah harus daftar dulu. Saya duduk di sini sebentar ngerti tentang apa? Tentang ternyata baca Quran, memahami Quran itu harus hati-hati. Kata siapa? Emang kamu sekolah? Enggak, ikut ngaji tadi setengah jam. Oh gitu. Jadi paham tuh dari mana? Dari Allah, rizki bukan? Rizki. Nah kalau sudah itu mengerti bahwa itu rizki, ya tinggal bersyukur. Caranya ya alhamdulillahirabbil alamin. Di saat orang mungkin belum tahu, alhamdulillah saya mah udah tahu. Emang siapa teman Arifin yang pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin? Ada? Nggak ada. Baru Arifin. Jadilah orang pertama yang khatam kitab Ihya Ulumuddin kan? Ya nggak? Baru bikin jaket jamaah Ihya gitu. Tapi ngajinya jangan belang. Nanti di spasi jamaah strip Ihyanya jauh banget. Kenapa kok jauh banget spasinya? Kan jarang ngajinya. Atau tulisannya jamaah spasi ya gitu. Aduh ya. Jadi itu semangat. Jadi supaya jadi pengingat buat kita semua. Fa innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala fataha yaftahu alaihi babal fahmi.
Allah itu membuka pintu pemahaman kepada orang. Kapan? Ketika dia mau membuka hatinya untuk mendengarkan. Asal dengerin aja nanti paham. Dari Pak Ustadz pahamnya bukan. Allah yang kasih paham. Saya coba cerita apa yang ada di sini. Babul fahmi wallahu alam. Nanti kita lanjut bagaimana supaya pahamnya betul-betul. Metodenya apa? Kita lanjut insya Allah malam Selasa depan lagi ya. Besok malam Jumat kan? Sudah wallahu alam. Al-Fatihah.